Halo, selamat pagi Bina Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Bea Andara di acara live Instagram RSIA Bina Medika. Oke, pagi kali ini kita baru kali ini nih siaran pagi-pagi nih. Hari ini kita akan live Instagram bersama PMI Kabupaten Tangerang karena besok itu adalah Hari Palang Merah Indonesia. Kita memperingati Hari Palang Merah Indonesia dan di RSI Bina Medika itu ada event donor darah. Jadi Bina Family yang mau donor darah silakan, yang mau menyumbang untuk sesama silakan untuk mendaftarkan langsung di aplikasi Sidoni. Ya, cari aplikasinya, aplikasi Sidoni, kemudian daftar di situ atau boleh nanti lihat feed kita. Itu ada acara event donor darah, bisa dicek di mana atau bisa di-scan QR code-nya untuk pendaftarannya. Oke, hari ini kita akan ngebahas seputar apa sih manfaat dan efek samping donor darah. Kita undang dulu ya. Bapak Budiman, beliau merupakan staf pengambilan darah dari PMI Kabupaten Tangerang. Kita undang dulu Bapak Budimannya. Halo, selamat pagi Bapak Budiman. Halo Bapak Budiman. Selamat pagi Pak Budiman. Iya, gimana nih Pak Budiman kabarnya? Baik ya, Alhamdulillah. Untuk persiapan besok sudah siap ya Pak Budiman di RSIA Bina Medika? Oke, sudah siap. Oke, bagi Bina Family yang punya pertanyaan seputar apa sih manfaat dan efek samping donor darah, silakan untuk isi kolom komentar di bawah atau klik tanda tanya yang sebelah kanan bawah. Silakan untuk isi pertanyaannya di situ. Jadi sebelum donor darah kita harus persiapkan apa aja sih sebenarnya? Oke, Pak Budiman, sambil kita menunggu pertanyaan-pertanyaan dari Bina Family yang ikut join bersama kita hari ini, itu saya mau nanya dulu nih Pak. Sebenarnya efek samping donor darah itu apa? Memang ada ya Pak, efek samping donor darah? Efek samping donor darah itu sebenarnya ada, seperti rasa mual, muntah, pusing, dan juga bisa juga pingsan. Tapi buat sahabat donor darah juga nggak usah takut. Biasanya kita punya penanganan, biasanya cukup dibaringin, ditidur, kaki diangkat beberapa menit, terus kita kembali dikasih air panas, terus itu biasanya sampai 10 menit. Ada juga biasanya lukas tusukannya itu biasanya luka hematom. Jadi buat sahabat donor juga jangan takut kalau misalnya darah terjadi hematom luka di pasti lengannya. Biasanya kita lakukan dengan kompresi. Halo, selamat pagi Bina Family. Juga bisa. Jadi nggak usah takut kalau masalah pas penusukannya itu terjadi hematom. Ada juga biasanya nyeri pas ditusuk jarumnya, itu hal yang biasa, juga nggak terlalu lama, paling kan 5 sampai 10 menit. Itu aja Pak? Iya, itu efek sampingnya. Kalau efek samping jangka panjangnya ada Pak? Kalau buat efek samping jangka panjang sampai sekarang ini nggak ada efek samping jangka panjang. Oke, Bapak, maaf Pak, suaranya agak terlalu kecil, boleh nanti agak dibesarkan lagi ya Pak ya. Oke, untuk sebenarnya manfaat donor darah sendiri itu apa sih Pak? Setahu saya, kalau yang saya tahu nih ya, karena saya orang awam, katanya apa namanya memperbaiki sel darah kita, atau apakah betul salah satunya itu? Betul, salah satunya itu memperbaiki sel darah merah kita, juga memproduksi sel darah kita yang baru. Jadi buat menjaga kesehatan jantung juga bisa. Jadi buat mendeteksi penyakit yang menular juga bisa dari donor darah. Jadi kita buat donor darah ini sangat sehat lah, buat sahabat donor darah. Jadi manfaatnya sangat banyak. Oke, berarti manfaatnya banyak ya. Berarti buat kesehatan jantung juga tadi yang seperti yang disebutkan Bapak ya, Bapak Budiman. Kemudian kalau untuk diet bisa Pak? Bisa.
Ntar kita Oh kasih bisa. saran-saran dan efek samping donor darah, di komen aja ntar kita share. Oke, ya. Kalau untuk diet kata Bapak Budiman bisa katanya. Oke, bagi Bina Family sekali lagi saya infokan terlebih dahulu bahwa besok itu akan ada event donor darah RSIA Bina Medica bersama PMI Kabupaten Tangerang. Jadi nanti Bina Family yang mau donor darah silakan persiapkan diri, jangan lupa sehat dan jangan bergadang juga. Silakan persiapkan diri, kemudian daftarkan diri di aplikasi Sidoni ya. Di aplikasi Sidoni, nah itu daftarkan dulu, silakan nanti besok ikutan donor darah, berbagi untuk sesama ya Pak ya. Oke, kita lanjut ya Pak. Untuk Bina Family yang punya pertanyaan silakan isi kolom komentar di bawah ya. Sebenarnya apa aja sih yang persiapan apa aja nih Pak yang harus kita siapkan sebelum kita donor darah besok? Oke. Jadi kalau sebelum membuat persiapan donor darah buat besok, terutamanya harus tidurnya cukup 4 sampai 5 jam. Dan keduanya harus sebelum menyumbangkan darahnya harus sarapan dulu. Jadi kita harus sehat jasmani. Terus buat kategori yang bisa menyumbangkan darah dari usia 12 tahun sampai 65 tahun atau 55 tahun itu buat donor pertama kali ya. Terus berat badannya minimal 45 kilo. Buat pengecekan hemoglobinnya atau besok itu di angka 12,5 sampai 17. Jadi kalau misalnya hemoglobinnya di bawah 12,5 kita nggak bisa buat diambil darahnya. Jadi buat sahabat donor sama juga buat kematinya di atas 7,17 itu sahabat donor darah tingkat 60. Jadi mungkin ditunda 2 sampai 3 hari buat menyumbangkan donor. Terus buat tekanan darahnya juga kita dari angka 150 per 100 itu boleh. Jadi dari 100 boleh buat menyumbangkan darah. Oke, kalau untuk penyintas sendiri Pak, Gimana? kalau untuk penyintas COVID, Oh, buat penyintas COVID, iya. Jadi buat sahabat donor selama pandemi ini banyak masyarakat itu bertanya-tanya nih, buat penyintas COVID ini bisa donor apa enggak sih? iya, Apa pandemi ini bisa menyumbangkan darah apa enggak? Sebenarnya oke. jadi masyarakat yang bertanya, jadi saya beritahu buat sahabat donor ataupun yang menyumbangkan darah. Jadi buat di dalam pandemi ini sebenarnya sahabat donor darah bisa menyumbangkan darahnya di PMI terdekat ataupun di mana aja yang ada penyumbangkan darah. Jadi sebenarnya PMI ini telah menjalankan protokol kesehatan baik di tangan, menjaga jarak. Jadi buat pengambilan atau pemrosesan si pendonornya datang ke PMI itu emang sudah menjalankan protokol kesehatan. Jadi aman buat menyumbangkan darahnya. Terus kalau buat misalnya dalam vaksinasi, ada masyarakat juga banyak bertanya, saya bisa nggak sih buat donor darahnya kalau habis vaksin? Ada yang bilang enggak, ada yang jadi di sini saya kalau misalnya habis vaksin, vaksin pertama itu kan emang tidak ada gejala kipi, itu 3 hari setelah vaksin boleh dimakan. 3 hari setelah vaksin ya. Vaksin selesai vaksin pertama, tiga hari boleh dimakan. Tapi kalau ada kategori yang ada kipinya, biasanya kita tunda sampai 1 minggu atau 1 bulan sampai memang benar-benar selesai vaksin kedua. Selesai vaksin kedua biasanya kita bisa sahabat donor darah menyumbangkan darahnya 1 minggu, berarti 7 hari. Tapi vaksin pertama 3 hari, vaksin keduanya 7 hari menyumbangkan. Sama juga dengan sekarang vaksin bioternya itu vaksin ketiga sama 1 minggu juga dan selesai 1 minggu vaksin ketiga bukan menyumbangkan. Oke, suaranya putus-putus nih Pak. Oke, oke. Iya, suaranya kurang jelas mungkin dari kabelnya. Eh, tapi saya masih bisa menangkap sih. Jadi, oke, kalau berarti apapun vaksinnya ya Pak, mau vaksin Sinovac atau mau vaksin apa namanya AstraZeneca atau mau vaksin Moderna itu tetap hitungannya 3 hari pasca vaksin ya. Pertama jedanya 3 hari boleh menyumbangkan darah. Ya. Kita tidak ada kipinya.
Cuma kalau misalnya ada gejala kipi, biasanya kita tunda dulu sampai selesai vaksin kedua. Kalau selesai vaksin kedua 1 minggu baru kita boleh sahabat donor menyumbangkan darahnya selesai vaksin kedua. Kalau misalnya vaksin pertama nggak ada gejala, boleh menyumbangkan selama 3 hari dan bisa menyumbangkan darahnya. Selesai vaksin kedua, dia selesai vaksin kedua 7 hari bisa menyumbangkan darahnya kembali. Selesai vaksin kedua. Kalau Moderna sendiri kan Pak, ya seperti yang kita tahu kan kemarin juga saya ngobrol sama Dokter Alvin terkait vaksin Moderna. Kipinya itu untuk vaksin Moderna sendiri kan kipinya lumayan ya Pak dibandingkan yang vaksin apa namanya yang lainnya ya gitu. Maksudnya apakah menunggu kipi itu selesai kemudian hitungannya 3 hari setelah kipi selesai ataukah tetap hitungannya 3 hari setelah vaksin? Biasanya kalau misalnya ada gejala kipinya, biasanya kita lakukan sampai 7 hari. Untuk vaksin ketiga ya, kita tunda sampai 7 hari. Maka emang vaksin ketiganya emang nggak ada gejala sama sekali, kita 7 hari bisa langsung. Maka kalau misalnya dia selesai vaksin ketiga, dia sudah 7 hari selesai, saya memang donor nih, menyumbangkan darah saya. Karena memang tugas kitanya, ternyata dia sudah selesai vaksin ketiganya, udah 7 hari, tetapi dia punya gejala kipinya. Maka kita tunda terus. Oke, iya untuk saya mau nanya nih Pak, kadang saya juga sering ditolak nih untuk donor darah sendiri karena HB-nya rendah lah atau berat badannya tidak mencukupi lah gitu. Sebenarnya syarat-syarat apa aja sih Pak yang khusus untuk donor darah itu? Oke, jadi kalau misalnya sahabat donor biasanya sering ditunda itu karena HP-nya kalau perempuan. Ya, jadi kalau buat menaikin hemoglobin biasanya kita saranin banyak makanan yang bergizi maupun sayur-sayuran yang hijau, minum susu sebelum makan dagingnya. Strategi itu biasanya untuk besoknya ya itu hemoglobinnya akan jadi bisa menyumbangkan darah. Bisa dengar lagi? Boleh diulangi lagi Pak, tadi sempat terputus-putus. Yang pertama apa? Bisa dengar lagi? Iya, Oke. Jadi kalau di masyarakat banyak yang terdengar sih Pak, tapi mungkin tidak dari mic-nya, nggak apa-apa. It's okay. Hmm. jadi di masyarakat ini kadang banyak kendalanya itu kalau perempuan itu hemoglobinnya sering jadi bukan ya bisa menyumbangkan darahnya bisa ya, itu biasanya kita saranin buat banyak konsumsi buah-buahan, makan yang bergizi, diutamakan itu sayur-sayuran yang hijau, kayak bayam, bayam merah juga boleh. Jadi kemungkinan besoknya itu bisa buat menyumbangkan darah. Jadi HB-nya naik kalau kita konsumsi sayur-sayuran, buah-buahan, minum susu itu besoknya juga kalau yang darah insya Allah itu HB-nya akan bisa mengangkat. Oke, ya sempat terputus lagi. Sepertinya mic-nya tidak nyambung Pak, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ya Pak ya. Untuk Bina Family, silakan yang mempunyai pertanyaan boleh disampaikan di kolom komentar. Oke, ini ada pertanyaan dari Bapak Heradri Prasetya. Pak, cara naikin HB gimana ya? Karena kemarin gagal donor darah. HB-nya hanya 12. Padahal minimal 12,5, jadi gagal. Nah, cara naikin HB apa, Pak? Oke, bisa terdengar suara saya? Iya, bisa. Oh, bisa. Buat pertanyaan yang selanjutnya saya akan menjawab berkaitan dengan susah menaikin hemoglobinnya.
sering ditolak buat donor darah karena hemoglobinnya sering rendah. Saya jelasin di sini, kalau emang sahabat donor darah itu sering kendalanya hemoglobinnya sering rendah 12, biasanya itu kan minimal donor darah itu 12,5 sampai 17. Nah, ya, singkat aja buat menaikin hemoglobinnya. Kalau emang kita mau mengembangkan darahnya atau besok atau 2 hari yang akan datang, kita harus persiapkan diri dulu nih. Jadi baik istirahatnya kita harus cukup, terus pola makannya yang bergizi, banyak makan buah-buahan, terus konsumsi sayur-sayuran hijaunya diperbanyak lagi. Biasanya kalau besok kita emang mau donor darah, pas malamnya kita minum susu, tidurnya lebih awal, biasanya pas besok kita cek hemoglobinnya biasanya lolos buat donor darah. Halo, ya Pak? Ya, Oke, ya. berarti tidur lebih awal, kemudian konsumsi buah-buahan sama sayur-sayuran itu udah cukup ya Pak ya untuk naikin HB-nya ya? Hmm. Halo? Ya, sudah benar. Ya, Oke. berarti udah cukup ya Pak ya untuk makan konsumsi buah-buahan, kemudian sayur-sayuran, sama Betul. ya Naikin. sama tidur lebih lebih awal aja ya untuk persiapan besok untuk donor darahnya itu udah cukup untuk menaikkan HB kita ya Pak ya? Oke, untuk selanjutnya nih Pak, ada pertanyaan dari Kungji 39, tapi sebenarnya tadi udah dijawab sih sama Bapak juga, mungkin boleh disampaikan kembali, mungkin Kungjinya ini baru bergabung. Oke, kalau mau vaksin tapi habis donor darah, oke, ini malah terbalik ya. Gimana Kalau mau pertanyaannya? vaksin tapi habis donor darah gimana Pak? Nah, ini ceritanya kalau habis donor darah terus mau vaksin. Baik-baik. Iya ya, ini terbalik. Oke, ini belum ditanya. Silakan Pak. Jadi pertanyaannya, habis donor darah boleh vaksin apa? Habis donor darah boleh vaksin atau tidak gitu aja. Ya, jadi buat sahabat donor darah dimanapun berada, karena kita masyarakat ini harus vaksin semua. Jadi kalau misalnya kita habis donor darah, ini boleh nggak sih divaksin? Sebenarnya boleh aja, itu lebih bagus sebelum divaksin mendonorkan darah. Bisa buat mendonorkan darah. Jadi Bisa tidak ada ya. masalah. Tapi setelah berapa intervalnya berapa lama tuh Pak? Jaraknya Buat kembali buat donor darah. Misalkan hari ini saya vaksin nih, kemudian hari ini saya vaksin, apakah besok saya boleh donor darah langsung? Sorry, hari ini vaksin. hari ini saya donor darah. Kemudian apakah besok saya boleh langsung vaksin? Oh, biasanya boleh, boleh. 1 sampai 3 hari juga boleh. Hari ini kita donor, besok mau vaksin boleh, mau nunggu besok lagi boleh sampai besok boleh. Nah, kalau misalnya hari ini donor darah, besok mau vaksin boleh tidak. Oke. Tapi Nah, kalau selesai vaksin, tapi dia belum menyumbangkan darahnya, harus nunggu 3 hari ya. Vaksin pertama. oke, boleh ya berarti ya. Intinya pada intinya boleh silakan selama kondisinya masih oke atau masih dikategorisasikan tidak ada keluhan ya. Oke, Bapak ini ada pertanyaan. Apa sih manfaatnya kalau kita donor darah selama pandemi nih Pak? Dari sisi yang donor darah, kemudian dari sisi yang menerima darah sendiri. Silakan Pak Budiman. Jadi kalau buat manfaat donor darah, yang pertama bisa menjaga kesehatan jantung, menurunkan kadar kolesterol, juga menambahkan tensi dalam darah kita, jadi bisa meningkatkan kesehatan darah dalam tubuh kita dan juga itu biasanya bisa mendeteksi penyakit tinggi kayak ini sahabat dokter darah dapat manfaatnya itu, jadi tahu tidak punya ini sehat nggak sih. Jadi orang yang udah donor rutin boleh katakan
ya bisa kita mengatakan orang yang berdonor darah juga selalu sehat. Karena buat kita tahu kan, karena sehari 2 kali karena penyakit juga cepat, nggak menunggu 1 bulan 2 bulan. Jadi Oke, masih kurang jelas ternyata kata Bina Family suaranya, Pak. udah udah jelas. Oke, coba lagi. Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja Pak ya, sebentar. Nah, apakah berat badan 45 kilogram bisa donor darah Pak? Ini ada dari Bunda Taranu Soraya. Baik. Buat saran donor darah sebenarnya itu memang minimal berat badan itu harus 45, lebih dari 45 kilo sampai seperti itu kan masalah. Jadi kalau volume pengambilan berat badan 45 kilo biasanya kita ambil dengan volume 350 cc. Jadi kalau berat badannya di atas 55 kilo, kalau emang masuk kategori diambil 450 cc, kita akan ambil 450 cc. Cuma kita masih melihat dari darahnya, hemoglobinnya, dan berat badan. Jadi kalau sahabat donor darah 45 kilo berat badannya, pokoknya silakan datang ke tempat donor darah, bisa menyumbangkan darahnya. Tapi tetap melakukan proses pengecekan. Oke, nah proses itunya, proses screeningnya itu apa aja sih Pak yang nanti akan kita laluin pada saat event donor darah nih? Jadi kita kan sudah mengisi formulir nih di aplikasi Sidoni, kemudian setelah itu apa? Iya, jadi kalau di PMI Kabupaten Tangerang itu kita akan pakai Sidoni ya. Ya. Jadi selesai si pendonor download aplikasi Sidoninya, terus mengisi konsen dari Sidoninya, di situ kan ada pertanyaan semua di media screening pemeriksaan dokter baik tekanan darah, COVID ya bisa dari tekanan darah, cek tekanan darahnya kalau misalnya oke bisa dari 150 sampai 100, paling rendah itu 110 sampai 170, 110 sampai 170 itu bisa menyumbangkan darahnya. Biasanya kita tanya balik lagi sama pendonornya, maka sehat hari ini, tidak minum obat selama 3 hari, tidak ada operasi selama 1 tahun yang lalu. Terus kita tanya lagi tidurnya cukup apa enggak, itu kan kebijakannya balik lagi ke pendonornya, dia menjawabnya dengan kejujuran. Kita nggak bisa, kita cuma sekedarnya kalau kata pendonornya oke semua, lalu kita balik lagi ke depannya buat pemeriksaan hemoglobinnya. Kalau yang dicek hemoglobinnya masuk kategori 12,5 sampai 11, lanjut pengambilannya. Pas pengambilan darah ini kita tanya lagi sama petugasnya, kita pastikan lagi nih formnya sama si pendonornya, kita cocokin benar dengan bapak sini, tanggal lahirnya, tempat lahirnya, kalau emang sesuai dengan formnya kita, lalu kita lakukan proses pengambilan darahnya. Proses pengambilan darah ini paling badannya 5 sampai 10 menit. Oke, nah mohon maaf Pak, ya, mohon maaf Pak tadi kurang jelas suaranya. Ini bundanya masih menanyakan terkait dengan tensinya. Tensinya harus berapa ya Pak? Untuk atau boleh dilepas aja dulu mikrofon wireless mikrofonnya, jadi ngomong langsung dari handphonenya. Baik, lebih jelas. Nah, oke. Lebih jelas ternyata. Oke, yuk. Jadi tensinya berapa Pak untuk lulus untuk donor darah? Tensi darahnya. Oke. Jadi tekanan darah itu kalau donor darah ada paling tinggi 150/100 oleh menyumbangkan darah, paling rendah-rendahnya 110/70. Jadi angka atasnya itu dari 110 sampai 150, pernya itu 70 sampai 90 oleh menyumbangkan darah. Oke, 150 ya. Oke. Oke. Berarti
Saya kalau lulus ya aman ya. Kalau saya misalnya nih Pak, berat badan saya anggaplah 47 ya, 5 kilo. 40 47 kilo. Nah, itu Ya, saya satu kantong atau dua kantong? kita bukan ambil satu kantong atau dua kantong, kita ambil volumenya. Kalau misalnya Oh, berat badan 45 kilo sampai 55 kilo, itu biasanya kita ambil 350 cc. Cuma kalau kategorinya berat badannya 55 ke atas, itu bisa kita ambil 450 cc. oh cc ya, 450 cc ya. Oke. Berat badan 45 kilo sampai 55 itu 350 cc, 55 sampai ke atas itu bisa diambil 450 cc. Oh, 55 Nah, sampai 55 ke atas tuh ya, bisa diambil lebih banyak lagi justru ya. Jadi ya, berbaginya lebih banyak lagi. pemeriksaan tekanan darahnya harus normal, HB-nya harus bisa kategori dari 450 ya. Nggak bisa kalau misalnya kita, oh berat saya, badan saya 56, saya harus diambil 450. Dan juga bisa, tergantung pemeriksaan dari tugasnya kita. Oke. Kalau yang 450 kita, biasanya Oke, kita nanti kalau diambil di pendonor laki-laki. Kalau perempuan biasanya rata-rata 350. perempuan lebih dikit ya, karena memang apa namanya kapasitas darah laki-laki mungkin lebih bisa disumbangkan lebih banyak. Oke, untuk kapan sih Pak sebenarnya kalau kita mempersiapkan diri kan ya saat ini, maksudnya untuk donor darah besok nih. Nah, Ya. apa saja sih pertimbangannya ketika kita harus menunda untuk donor darah? Nanti dulu deh, jangan nggak boleh. Atau kan ada istilah atau saya pernah mendapatkan info juga bahwa kalau habis menstruasi jangan nggak boleh langsung donor darah, misalkan seperti itu. Nah, apakah contoh-contoh seperti itu relevan, Pak? Jadi buat yang tidak bisa diambil darahnya, ya kalau perempuan lagi menstruasi itu harus nunggu selesai menstruasinya dulu baru bisa menyumbangkan darahnya. Atau juga HB-nya di bawah 12,5, tetapi kita ditunda dulu sampai 1 sampai 3 hari lah. Tekanan darah tinggi, misalnya tekanan darahnya 160 per 100 nih, pas dicek biasanya kita suruh ditunggu dulu nih, tunggu 10 menit atau 15 menit, kita cek ulang lagi. Kalau misalnya tensinya turun, boleh kita lakukan. Maka kalau masih tetap 160 per 100, ya kita tunda lagi, tunggu lagi atau sehari atau 2 hari, unit donor darah terdekat. Nah, itu salah satunya ya. Ada lagi Pak yang harus kita perhatikan untuk menunda donor darah? Ada lagi yang seperti konsumsi obat antibiotik, biasanya kita tunda itu 1 minggu. Tapi kalau misalnya lain dari antibiotik, kayak biasanya kita misalnya satu konsumsi, misalnya pagi nih konsumsi di jam 6 pagi, lewat jam 4 jam boleh mendonorkan darah. Tapi dengan catatan bukan antibiotik yang dikonsumsinya. Tapi kalau misalnya dua obat biasanya tetap 3 hari. Tetap harus 3 hari ya. Kayak sakit, demam, flu juga gitu. Biasanya kita Oke, nah itu jadi tetap kita tunda 1 tahun. Cuma kalau operasi sedang, biasanya kita naik. oke. Misalnya kalau sahabat donor darah punya tato, ini biasanya tetap kita tunda dulu nih. Kalau misalnya tatonya baru nih, biasanya kita tunda nih 1 tahun. Cuma kalau tatonya lama, udah lewat dari 1 tahun, oke aja. Oke aja ya. Jadi masih lebih aman ya kalau untuk tatonya yang memang setelah setahun. Sebulan 2 bulan tetap kita tunda 1 tahun. Karena kita nggak tahu kan tatonya jarumnya steril atau enggak gitu kan. Maka sudah lewat dari 1 tahun, oke. Oke.
Tadi saya coba informasikan kembali, berarti yang tadi harus ditunda adalah pada saat menstruasi. Jadi habiskan dulu menstruasinya, selesaikan dulu menstruasinya, kemudian eh, tadi yang bertato itu kalau tatonya baru-baru Sudah nggak boleh. Jadi harus setahun dulu baru boleh. Kemudian lagi minum antibiotik atau minum obat-obatan antibiotik, nah itu juga nggak boleh. Kenapa, Pak? ibu hamil, ibu menyusui harus, kalau ibu hamil sampai selesai dia melahirkan baru selesai 6 bulan baru bisa. Oh, ibu hamil Kalau juga. Ibu menyusui, Pak? dia selesai menyusui, kalau udah selesai menyusui boleh minum. Oh, berarti tunggu 2 tahun dulu dong, Pak. Berarti ya, untuk ibu menyusui. Jadi kalau misalnya dia lagi menyusui, kita udah selesai dia menyusui baru bisa minum darah. Sama kalau dia lagi hamil juga kita tunda dulu, nggak bisa minum darah. Selesai dia melahirkan, pas 6 bulan selesai melahirkan boleh minum darah. Tapi dengan Oke. catatan, yang lahirannya kalau sudah seksual. Ya, ibu hamilnya nanti ditunda dulu. Yang donor itu suaminya. Jadi ibu hamilnya nemenin aja ya. Oke. Nah, itu solusi terbijak ya untuk donor darah. Oke, lanjut Pak. Sebenarnya eh, belum ada pertanyaan lagi. Saya juga mau nanya lagi nih Pak. Terkait apa sih yang dimaksud dengan donor darah aferesis? Apakah saya betul penyebutannya? Jadi donor darah aparesis ini pengambilan darah pakai alat aparesis. Jadi dia diambilnya satu komponen donor ini, satu komponen darah aja kan di dalam komponen darah itu. Kalau kita butuhnya trombosit atau si plasmanya kita ambil plasmanya kalau kita butuh plasma. Kalau misalnya butuhnya trombosit kita ambil trombositnya. Jadi donor aparesis ini pengambilan darahnya pakai aparesis, terus kita pemisahannya kalau kita jadi sel darah yang diolah tadi yang dikatakan biasanya itu memerlukan waktu lumayan 1 jam sampai 2 jam dari pendonor datang sampai selesai pengambilan. Jadi itu akan dipisah gitu Pak? Nah, Itu akan dipisah, misalkan yang diambil, kalau aferesis itu yang diambil misalkan sel darah putihnya aja, itu akan langsung terpisah gitu? bisa terpisah dengan sendirinya ya. Yang misalkan harus pas ditarik satu cycle dia akan bisa dibol. Dia akan memisahkan trombosit, selesai memisahkan trombosit, kita masukkan ke produknya. Jadi si sel darah merah sama si plasmanya selesai balik dalam tubuh dia akan menarik dari cycle keduanya sama seperti itu sampai selesai dengan produk yang kita tentukan. Misalnya kita ambil produknya 300 cc, dia akan berhenti dengan sendirinya pas diangkat 300 cc. Oke, oke. Kita cuma mengatur alatnya aja, alatnya bekerja sendiri, kita cuma menentukan berapa volume yang harus diambil, data-data si pendonornya kita masukin monitor. Sebenarnya kalau boleh tahu nih Pak, kalau berkenan, stok darah golongan apa sih yang memang dia stoknya cenderung lebih sedikit dibandingkan golongan darah yang lainnya? Untuk saat ini golongan darahnya masih golongan AB. AB yang susah. Ya. Oke, coba Bina Family yang golongan darahnya AB, persiapkan diri dari hari ini, kemudian daftarkan diri juga dari hari ini di aplikasi Sidoni untuk donor darah besok. Jangan takut jarum, saya juga takut jarum, tapi tentunya kan untuk berbagi untuk sesama, kita meminimalisir ketakutan kita dulu untuk donor darah. Oke, Pak Budiman, kalau kita omongin tentang donor darah atau pendonor ya, karena bisa dibilang ada pendonor sukarela atau pendonor pengganti atau keluarga, kemudian ada pendonor bayaran. Betul ada pendonor bayaran.
Boleh dijelaskan dulu perbedaannya itu apa? Oke, buat donor sukarela itu sahabat donor itu yang datang ke PMI dengan mendonorkan darahnya secara sukarela buat isi stok darah di PMI itu buat donor sukarelanya. Kalau buat donor pengganti ini pendonor dari keluarga atau sahabat dia yang buat pasien yang terbentuk di rumah sakit biasanya itu mendonorkan. Jadi dia menyiapkan cari keluarganya sendiri di bawah itu bisa. Nah, ini sebenarnya pengganti. Jadi donor pengganti tetap kita lakukan seperti sama donor pengganti. Kita lakukan screening. Apabila misalnya terdeteksi di screening ada misalnya ada ditransfusikan ke pasien. Nah, Oke. kalau misalnya donor bayaran yang dibilang apa sih donor bayaran kayak di PMI ini kita sebagai petugas kita tidak tahu apa ada yang orang donor bayaran atau tidak. Tapi di masyarakat kadang serba salah, ada yang bilang ada donor bayaran, ada yang tidak bayaran. Sebenarnya kalau kita sebagai petugas kita tidak tahu si pendonor ini datang ke PMI ini apakah dia donor bayaran atau tidak, karena dia datang ke PMI mungkin tujuannya buat membantu yang lain tapi dengan menggunakan imbalan. Tapi sebagai kita petugas buat mengecek ini kejujurannya, bisa jujur nggak sih dia apa yang kita tanyakan, kemungkinan itu tidak akan jujur soalnya dia tidak dapat ini imbalan. Tapi tetap kita lakukan walaupun misalnya kita layani dengan sosial kemudian mengadakan tetap kita yang sudah kita sukunya semua yang provinsi kita jalankan tetap kita lakukan screening. Kalau emang misalnya di screeningnya tetap tidak kita berikan ke pasien yang. Oke. Nah, Bapak ini ada pertanyaan lagi nih dari Bapak Thompson underscore Kurniawan. Pakai kartu vaksin nggak sih Pak kalau donor darah? Gimana? Kalau donor darah, nanti kalau mau donor darah, apakah kita harus tervaksinasi dulu? Vaksinasi COVID mungkin yang dimaksud. Jadi baik. Jadi kalau sahabat donor darah yang pengen mendonorkan darahnya, silakan datang ke tempat donor darah. Jadi nggak usah harus vaksin dulu atau mencari tempat vaksin. Saya mau vaksin keluar donor tidak. Jadi kalau misalnya mau donor darahnya tidak harus vaksin, datang aja. Kalau misalnya sudah vaksin pertama 3 hari datang ke vaksin kedua dan 7 hari sudah selesai boleh menyumbangkan darah. Jadi nggak ada syarat harus vaksin dulu kalau buat menyumbangkan darahnya, harus nyari vaksin, nggak usah, tinggal datang aja kalau memang belum divaksin ya, datang aja ke PMI kita layani kalau emang boleh diambil. Nah, kalau emang udah divaksin, vaksin pertama selang 3 hari boleh menyumbangkan darahnya, vaksin kedua 7 hari bisa menyumbangkan darah. Sama vaksin ketiga juga 7 hari bisa. Nah, itu dia ya Pak. Terjawab ya Pak Thompson. Oke, nah ngomongin donor darah nih Pak Budiman. Kan kita masih dalam masa pandemi. Betul. Sebenarnya aman gak sih kalau kita donor darah? Karena kan uh, maaf ya, ada jarum, kemudian ada banyak orang juga. Nah, kemudian nantinya aman gak sih Pak untuk di lapangannya gitu? Boleh dijelaskan? Saya jelaskan bahwa sahabat donor darah kadang juga pada di masyarakat bertanya aman gak sih donor darah? Nah, masyarakat juga pikirnya entah jarumnya nggak steril. Jadi saya jelaskan di sini bahwa sahabat donor darah, donor darah ini sehat aman. Kenapa dibilang aman? Karena kita pakai alatnya sekali pakai.
Jadi steril alatnya. Baik itu dari kantong, dari peralatan yang harus pakai itu sekali pakai. Jadi baik dari kantongnya ini, jarumnya ini satu kali pakai, jadi harus dipakai karena kantong sama jarum itu nyatu. Jadi aman. Jadi buat harus nggak usah takut kalau misalnya takut jarumnya nggak steril, karena kita waktu pengambilan juga kita lihat kantongnya apa ya, baru saya bilang itu membuktikan bahwa kantong dari pengambilan darahnya steril. Oke, untuk ininya sendiri Pak, kan pelaksananya sendiri kan masih pandemi, kemudian masih menggunakan masker tentunya ya, berarti ya. Lagi pandemi ini, buat di penundaan kita masih menerapkan protokol kesehatan. Dari memakai masker, jaga jarak, maupun datangnya ke PMI, kita lakukan sanitizer. Biasanya donor, habis donor ini kan di tempat tiduran yang ini tetap kita lakukan desinfektan, donornya biar lebih steril. Selesai lagi yang kedua kita lakukan tadi penyemprotan desinfektan. Jadi lebih steril, jadi buat menjaga kesehatan. Jadi lebih aman. Jadi donor darah dalam ini kan steril itu. Oke, tetap aman ya. Pastinya PMI dan rumah sakit atau pihak penyelenggaranya juga akan mematuhi protokol kesehatan yang ada atau yang berlaku. Jadi tentunya peserta donor juga harus ikut andil dalam taat protokol kesehatan yang sudah diterapkan. Oke, Bapak, untuk waktu donor darah sendiri nih, perlu berapa waktu sih atau perlu berapa lama? Misalkan, apakah saya langsung datang, saya bisa langsung donor dari mulai datang, kemudian donor sampai dengan pulang atau sampai dengan selesai itu berapa lama Pak waktunya? Jadi kalau misalnya donor darah, dia datang ke kantor medis, itu menghabiskan waktu sekitar 15 menit. Jadi pas dia kan biasanya kita kan memakai aplikasi Sidomi ya. Biasanya sahabat donor ini udah ngisi di aplikasi Sidomi nih. Jadi datang ke tugasnya kita ke PMI, kita kontaknya. Misalnya kita langsung print, langsung masuk pemeriksaan. Pemeriksaan juga nggak makan waktu yang lama, paling lama di 3 menit. Selesai pemeriksaan, pengambilan paling lama 5 sampai 10 menit. Selesai pengambilan itu kita istirahat 5 menit. Kalau yang paling banyak oleh itu. Oke. Oke, saya pernah dengar kalau misalkan kita bahas, saya pernah dengar kan donor darah itu gratis nih Pak ya, sifatnya. Nah, kenapa pada saat kita butuh darah itu kadang-kadang ada pembayaran di situ Pak? Nah, boleh dijelaskan Bapak, mungkin dari PMI-nya ada informasi. Saya jelaskan di sini, sahabat donor juga mungkin ada yang belum paham, masyarakat awam juga belum banyak yang paham. Kenapa sih kalau butuh darah kita harus bayar? Jadi kalau di PMI ini sebenarnya bukan membayar darah, cuma pengembalian biaya. Baik itu pengambilan darah, kantongnya darah, screeningnya darah. Jadi pihak-pihak rumah sakit cuma menerima ini darah aman buat si pasien. Jadi bukan membeli darah, mengembalikan buat pengolahan darah. Pengolahan darah ini baik dari kantong, dari tugasnya, ya, jadi bukan membeli darah, membutuhkan darah yang mengembalikan pengelolaan darah, baik screening, itu ya yang harus ditekankan. Jadi bukan membeli darah ya Bina Family, tapi mengembalikan pengelolaan darah itu sendiri. Jadi memang ada pengelolaannya atau ada pengolahan darah itu sendiri di dalamnya gitu. Nah, itulah yang memang harus kita apresiasi ya, dalam arti seperti itu. Oke, Pak Budiman, kita kan
nggak kerasa nih, sudah hampir mau selesai. Kita sudah mau di penghujung acara ngobrolnya. Oke, sebelumnya saya ingatkan kembali kepada Bina Family bahwa besok akan ada event donor darah di RSI Bina Medica lantai 5. Oke, sebelum donor darah, silakan untuk memudahkan proses yang tadi Bapak Budiman bilang, proses donor darah itu cuma 15 menit. Dengan catatan, Bina Family harus mengisi form yang ada di aplikasi Sidoni. Jadi karena form itu banyak pertanyaan, jadi isi formnya, kemudian jawab sejujurnya, sejujur-jujurnya ya, pernah mengalami sakit atau pernah dioperasi atau bagaimana, itu ada di formnya. Jadi isi di aplikasi Sidoni mulai dari sekarang, kemudian registrasi, jadi pada saat kedatangan sudah menunjukkan bahwa sudah mengisi form, kemudian nanti lanjut untuk pemeriksaan atau screening di awal tadi, tekanan darah, kemudian yang lain-lain, nah baru donor darah. Disesuaikan dengan berapa cc yang dapat disumbangkan. Tentunya berbagi untuk sesama lebih baik. Ya, oke, Pak Budiman, sebelum kita closing, Pak Budiman ada sesuatu yang bisa disampaikan untuk kita semua sebelum donor darah? Oke. Baik, saya juga terima kasih kepada para pendonor seluruh Indonesia. Terima kasih untuk sahabat Sidoni, kakak-kakak yang sudah mendonorkan darah. Ya, semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Tetap semangat. Nah, buat kakak-kakak sahabat donor darah, yuk buruan donor darah sekarang juga. Buat sahabat donor darah, nggak usah takut mendonorkan darahnya. Tentu saja aman buat donor darah saat pandemi. Asal kita tetap melakukan protokol kesehatan. Oke, ya, besok juga adalah Hari Palang Merah Indonesia. Kami mengucapkan selamat Hari Palang Merah Indonesia buat teman-teman PMI Kabupaten Tangerang. Ya, semoga apapun yang dikerjakan hari ini, hari kemarin, dan hari esok, itu niatnya untuk berbagi untuk sesama. Ya, berbagi untuk sesama tentunya mengajak orang-orang untuk selalu berdonor darah, selalu berbagi, dan mengajak orang-orang untuk selalu berbuat positif di kemudian hari. Terima kasih PMI Tangerang Selatan atau PMI Kabupaten Tangerang. Terima kasih banyak untuk waktunya dan sudah join di live Instagram pagi ini. Sampai ketemu besok ya Pak. Bapak Budiman ikut kan ya? Ya, sampai ketemu besok dan Bina Family jangan lupa daftarkan diri Bina Family di aplikasi Sidoni. Sekali lagi di aplikasi Sidoni. Download aplikasinya sekarang, kemudian isi formnya. Besok kita ketemu di event donor darah di RSI Bina Medica lantai 5. Oke, saya Bea Andara pamit, Pak Budiman juga pamit dari PMI Kabupaten Tangerang. Selamat beraktivitas kembali, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Care with love.